Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Propam, saya minta turun dan awasi. Jadi ingatkan anggota-anggota, selalu di briefing anggota-anggota, seluruh anggota, dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ingatkan mereka. Jangan sampai karena tidak kecepatan kita, yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu, ini masalah persepsi loh. Iya, betul Bapak. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apapun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani betul. Dan kalau ada sebuah peristiwa, itu segera dirancang komunikasinya yang baik. Komunikasi publik itu penting banget. Betul. Jangan terlambat, jangan lamban. Sehingga yang muncul nanti kalau lambat, yang muncul isu-isu yang lain. Sekarang ini sekali lagi, era sosial media, hitungannya detik, hitungannya menit. Sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil, dan saudara-saudara menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani, dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi. Ini tidak berada pada posisi yang normal. Dunia sekarang ini. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terima kasih tim sus yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Kemudian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Keluar dari barisan. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua sanggup. Rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi, sesegera mungkin. Hukum harus tegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ya, jadi betul. perintah dari pimpinan tertinggi, laksanakan saja. Peran pemimpin juga saya harapkan bagaimana peran rekan-rekan untuk selalu mengingatkan anggota, termasuk mengingatkan diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, tentunya banyak anggota kita yang kemudian tidak percaya diri. Bangkitkan semangatnya, bahwa dari 430.000 personel Polri, saya yakin masih banyak personel-personel Polri yang baik. Tunjukkan dalam kinerja rekan-rekan
sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita, kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan maruah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, maka saya lebih memilih menjaga institusi. Dan saya kira rekan-rekan juga semua memiliki semangat yang sama. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai amal ibadah rekan-rekan. Jaga soliditas internal. Permasalahan yang ada, saya harapkan membuat Polri menjadi lebih solid. Jadikan ini guru yang terbaik. Ingat bahwa banyak yang tidak ingin Polri solid. Jadi saya minta justru dengan permasalahan ini, bagaimana kemudian kita menangani dengan baik dan meningkatkan soliditas internal. Saya Prabu pada pimpinan tertinggi kita, sehingga kita betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan pemerintah dan arahan presiden terhadap kita. Jaga marwah dan nama baik institusi. Ini bukan masalah pangkat, tapi bagaimana rekan-rekan memposisikan institusi ini di dalam hati sanubari rekan-rekan. Kita menempatkan profesi rekan-rekan sebagai ibadah, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah ini, tunjukkan kerja rekan-rekan, jangan kendor, semangat, tugas kita masih banyak, lakukan yang terbaik yang bisa rekan-rekan lakukan, kembalikan kepercayaan publik. Dan saya yakin dengan soliditas yang ada, kita semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, kita lanjut ya, menanggapi terkait dengan pernyataan Bapak Kapolri ini. Ya, memang ini video lama, sengaja saya tampilkan kembali karena adanya peristiwa Vina Cirebon yang sampai saat ini belum menemui titik terang. Ya, peristiwa Vina Cirebon bisa jadi membuat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian menjadi menurun. Kita ingat ketika itu saat peristiwa Sambo, bahkan institusi kepolisian tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat Indonesia. Tetapi anggapan masyarakat ketika itu dibuktikan dengan kerja keras kepolisian. Mereka berhasil menuntaskan perkaranya Sambo, dan Sambo bersama kroni-kroninya berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Apakah peristiwa Vina Cirebon ini akan kembali membuat kepercayaan kita kepada institusi kepolisian menurun? Tentu sebagian pasti beranggapan seperti itu. Bagaimana kita melihat kerja Polda Jawa Barat, dalam hal ini Polsek Cirebon, yang sangat berlarut-larut menyelesaikan peristiwa Vina Cirebon. Peristiwa yang menurut saya peristiwa yang sangat unik. Peristiwa yang menurut saya melibatkan semua orang. Netizen turut bekerja. Peristiwa yang sangat aneh dan janggal, di mana korban adalah anak dari aparat kepolisian. Dan pelakunya diduga merupakan anak dari mantan pejabat. Mungkin hal ini yang membuat peristiwa Vina Cirebon sampai berlarut-larut hingga 8 tahun. Harus menunggu ada film dulu, baru Polda Jawa Barat bergerak menangkap DPO. Ya, walaupun akhirnya atau masyarakat juga tidak percaya apakah benar DPO yang ditangkap itu adalah DPO yang sesungguhnya. Itu yang masih dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kita tentunya tidak serta-merta karena peristiwa Vina Cirebon lalu membuat kepercayaan kita kepada kepolisian menurun. Biar bagaimanapun juga, institusi kepolisian
harus tetap berdiri di negeri tercinta kita ini, Republik Indonesia. Tadi Bapak Kapolri Sigit Listio Prabowo mengatakan bahwa masih banyak kok anggota-anggota polisi yang baik. Jadi mereka itu yang membuat kita tidak percaya lagi kepada institusi kepolisian adalah itu hanyalah oknum-oknum. Bahkan peristiwa Vina Cirebon ini mendapatkan tanggapan langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau mengungkapkan bahwa kasus ini harus segera diselesaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Harus terbuka biar masyarakat itu tahu. Harus terbuka biar kita bisa melihat proses. Iya kan, sekarang juga gue melakukan begini-begini kan juga banyak ancaman-ancaman yang masuk kan. Saya orang-orang yang terganggu. Tapi gue nggak peduli. Kalau benar kenapa takut? Iya, gue nggak ngerti ya kenapa pemerintah kita, cyber kita lambat sekali menangani hal seperti ini. Karena penipuan udah bertahun-tahun. 2017, 2016 sampai sekarang nggak tuntas-tuntas. Tapi kenapa baru sekarang akhirnya bersama nama? Kan kalau misalnya berubah nama jadi semuanya diubah sampai ijazah sampai KTP dan lain sebagainya. Kita nggak perlu. Penegasan kali ya. Penegasan yang pertama menggunakan bahwa nama yang sama. Itu yang sekarang lagi saya usut tuntas. Kita perjuangkan. Saya juga ini butuh keseriusan dari pemerintah juga bahwa nasib-nasib mereka harus diperhatikan. Ini benar-benar harus ditindak tegas. Memang benar, no viral no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan, polisi kita ini tidak bisa bekerja. Karena lari dari penuntutan atau katakanlah penyidikan dan penuntutan dari pengadilan, lari dari itu menambah hukumannya. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa dia dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Harus dihukum mati supaya jerak. Ya, memberikan efek jerah. Tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kalau bisa itu, kalau tangkap orangnya, kita anjurkan dihukum mati. Karena kenapa? Sudah memperkosa wanitanya, juga membunuh cowoknya. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati. Dia merubah wajahnya, misalnya merubah wajahnya, merubah polanya. Saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, biar wajah berubah, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kenapa kasus ini ya lama tidak terungkap atau kenapa kasus ini sulit terungkap. Karena dari simbol ini ya kita bisa lihat ada beberapa orang-orang petinggi, orang-orang yang berkuasa yang melindungi agar kasus ini tidak sampai blow up. Siapa Terus dalam kasus ini juga Petinggi, ya bukan hanya petinggi. Dalam kasus ini bukan hanya petinggi. Dalam kasus ini bukan hanya petinggi yang membackup, tetapi dari ranah kebatinan, dari ranah spiritual sendiri ada beberapa katakanlah orang-orang yang mumpuni yang menutupi tabir daripada kasus ini. Jadi mungkin keluarga daripada si pelaku ini mempunyai orang-orang kuat di belakangnya bahkan dalam hal spiritual. Jadi Iya, tanggal 27 Agustus 2016 ya. Ingat Peggy ada di Bandung. Enggak, Sama saya nanya saya. Anda di mana? Anda ada di mana? Ada di Bandung. Anda di Bandung? Iya. Sama Peggy, Peggy, Robi. sama saya itu Ibnu dan Parman. Oke, ada 4 orang. Ada 5 satunya bondol. Oke. Nah, waktu malam 27 itu bondolnya pulang. Terus pulang saya ke Cirebon. Iya, ke Cirebon. Saya dari Bedeng tuh, yang dari kayak kos-kosan tuh. Yang kayu tuh dari Bedeng nganter ke jalan raya, jalan kaki. Oke. Terus pulang sambil mampir beli makan dulu. Terus pulang ke Bedeng lagi, kembali. Bedeng ini lokasinya di mana? Di Rancamanya, Di kota apa? kota Bandung, Rancamanya. Di kota Bandung. Berarti Rancamanya. tidak di Cirebon ya. Bukan, bosnya namanya
Pak Aceng, Bapak Oke. Aceng. Setelah beli makanan sampai pagi Anda berada di situ. Bener, ada di situ kerja sama saya. Kerja apa, Mas? Kerja kuli, Pak, bangunan. bangunan. Heeh. Kerja kuli sama saya, sama nguli. Sama Peggy juga. Iya, bener. Sama Peggy juga, sama Robi. Kalau Oke. tukangnya Pak Arman sama Pak Rudi, Oke. tukangnya. Berapa lama di situ di Bandung waktu itu kerja? Ya, di Bandung itu awal Agustus, pulangnya akhir Desember. Kerjanya awal Agustus, pulangnya akhir Desember. Artinya, saat peristiwa itu terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016, si Peggy Setiawan yang saat ini sedang di sel ya, tidak berada di tempat dong. Pertanyaan saya, apakah mungkin seorang Peggy Setiawan di tanggal 27 Agustus itu dia ada di lokasi kejadian, kemudian setelah peristiwa itu terjadi, dia langsung cepat-cepat balik ke Bandung. Apakah itu memungkinkan? Tetapi logika berpikir saya teman-teman, kayaknya tidak mungkin deh. Masa sih seorang Peggy Setiawan yang katanya merokok juga tidak pernah, minum juga tidak pernah, bahkan kopi juga dia tidak pernah minum, orangnya hidup susah, bisa bergabung dalam geng motor. Bukankah orang yang punya geng motor itu kan orang-orang yang berduit? Atau seperti apa? Masa iya seorang kuli bangunan punya geng motor? Nggak masuk akal ya teman-teman. Jadi ini tadi adalah kesaksian dari katanya pamannya Peggy ya. Jadi mereka ini yang menyaksikan langsung bahwa di tanggal peristiwa itu terjadi, si Peggy Setiawan ini berada dengan mereka di Bandung. Jadi bisa kita pastikan bahwa Peggy Setiawan yang asli itu masih berkeliaran di luar sana. Dan informasinya lagi teman-teman, dalam sebuah komentar di video saya sebelumnya, mereka mengatakan bahwa si Peggy Setiawan yang asli itu sedang berada di luar negeri. Ada yang bilang di Taiwan, ada yang bilang di Malaysia. Kemudian ada informasi lagi bahwa ada yang membiayai para DPO ini untuk kabur. Ya, semakin ke sini, semakin ke sana. Artinya semakin jelas ya. Banyak sekali saya melihat klarifikasi yang coba diberikan oleh orang-orang ya. Mungkin mereka ingin menutupi terkait dengan kasus ini. Tapi kalau kita melihat kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh temannya Peggy Setiawan ini, nampaknya klarifikasi yang diberikan oleh pihak sebelah tidak ada gunanya. Ya, pernyataan dari Adian Apitupulu ketika itu saat musim Pilpres ya, dia pernah mengungkapkan sebuah kalimat yang bahkan sampai saat ini tetap viral, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Artinya selama ini orang-orang itu tanpa mereka sadari, yang mungkin kita menduga ya bahwa mereka ini adalah pelaku, tetapi berpura-pura menjadi saksi. Bayangkan ada saksi yang katanya saksi kunci, dia masih bisa ingat peristiwa 8 tahun yang lalu. Anehnya lagi, saat peristiwa 8 tahun lalu, orang ini tidak pernah dipanggil di dalam persidangan. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa peristiwa Vina Cirebon ini adalah peristiwa yang melibatkan anak-anak dari para pejabat. Bukan para pejabat biasa. Pejabat yang tentunya punya level jabatan yang wow. Pasti mereka itu kan uangnya banyak. Jadi gampanglah terkait dengan
para pelaku yang sudah ditangkap, yang sudah dipenjarakan 8 tahun lalu, itu juga patut kita pertanyakan. Apakah mereka itu benar-benar pelaku atau seperti apa? Kalau saya melihat dari pernyataan Polda Jawa Barat baru-baru ini, mereka bilang terkait dengan penghilangan 2 DPO. Itu dikarenakan informasi yang mereka dapatkan itu salah. Ini secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa pelaku-pelaku yang sudah mereka penjarakan itu salah dong. Ya kan teman-teman? Siapapun polisi yang masih punya harga diri, tunjukkan taring kalian, tinggikan kehormatan kalian dengan membuka kebenaran. Cuma di Konoha, hukum jadi mainan, polisi bebas main tangkap-tangkap. Polisi menyusahkan rakyat melindungi pejabat. Polisi hanya ujian skripsi dan dosen pengujinya seolah netizen se-Indonesia. Kenapa? Getar-getir ya? Akhirnya asal tangkap agar polisi kelihatan sigap dan kelihatan kerja. Miris, ironi sekali. Rakyat dituntut taat aturan. Penegak hukumnya sendiri main-main di balik layar. Kasus Sambo kalau nggak viral juga nggak bakal keungkap. Termasuk juga saat ini. Kasus Vina kalau nggak viral juga nggak bakal di-up. Tenggelam begitu aja. Indonesia dalam keadaan gawat darurat, hanya demi melindungi kepentingan segelintir pejabat. Nama baik instansi hukum sekarang taruhannya. Jangan sampai penjahat sekelas pejabat anggap profesi terhormat kalian bisa dibeli pakai uang. Jangan mau disuap demi pengalian isu. Jangan sampai masyarakat bicara, kalian penegak hukum gak bisa kerja. Apa yang kalian takutkan jika mengungkap kebenaran? Netizen se-Indonesia yang akan kawal dan lindungi kalian. Tapi ya saya nggak jamin kalau kalian emang lebih pro dan melindungi tersangkanya dan lebih berpihak pada DPO-nya. Ini saya bicara pada polisi se-Indonesia. Apakah tidak bisa pakai hati nurani sedikit saja terhadap profesi mulia kalian? Sampai kapan orang yang nggak bersalah dijadikan tumbal dan dikambing hitamkan? Hanya karena namanya sama dengan tersangka. Lalu mukanya dimirip-miripkan. Semudah itu ya? Pelaku anak polisi yang ditangkap anak petani, yang kerjaannya kuli, menghidupi ibu dan adik-adiknya, karena dia lemah, gak berdaya, dan gak bisa membela diri. Karena dia tidak punya kuasa penegak hukum, atau tidak bisa membayar pengacara. Bahkan orang ini gak diakui oleh bapak kandungnya, lalu dizolimi oleh oknum sampai terancam hukuman mati. Jika orang ini tidak bisa membayar 1 pengacara, saya yakin jutaan umat manusia di Indonesia siap jadi garda terdepan untuk membelanya jika dia memang tidak bersalah. Ini bukan sekedar kasusnya Vina, tapi dari kasus inilah kita sebagai rakyat tergerak untuk mengevaluasi kinerja kepolisian. Ingat, menjadikan seseorang tersangka itu bukan perkara main-main. Jangan mempersulit pekerjaan yang sebenarnya mudah, membuatnya seolah-olah seperti benang kusut yang membuat seorang bingung dan pasrah, lalu melupakan kejadian ini. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memperjuangkan keadilan. Tolong revisi lagi pekerjaan dan kinerja kalian. Share, biar didengar semua orang. Bela orang ini, kawal sampai dia bebas jika dia memang bukan pelakunya. Tangkap pelakunya sampai dapat. Keren ya. Jangan mempersulit pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak mempersulit kalau para pelakunya itu diduga adalah anak-anak dari pejabat itu sendiri. Ya pasti mereka akan mempersulit, mereka akan melakukan segala cara agar peristiwa itu jangan sampai mencoreng nama keluarga mereka, jangan sampai mencoreng nama mereka atau bahkan nama institusi tempat di mana mereka bekerja. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.